Halo, balik lagi di channel Mas Wicak. Kali ini gue bakalan bahas mobil penyakit. Mobil penyakit nggak bercanda, mobil Corona. Nah ini, mobil Corona tahun 91. Check this out. Ya, pertama-tama kita bahas dulu di bagian depan si mobil Corona ini. Di bagian depan ini ada yang unik. Emang sih dia Toyota, cuman di Toyota Corona ini dia pakai logonya sendiri nih. Ini dia logonya si Corona. Ini kemudian ada grillnya, ada aksen chrome-nya juga. Lalu di mobil Corona ini dia headlampnya masih kaca sih. Kalau di sekilas kalian lihat mungkin ini mirip dengan Toyota Twin Cam tahun 91. Nah ini juga kalau lampu sennya dia berbahannya plastik. Ya apa namanya, sennya itu ada dua, double sen, jadi di bawah juga ada sennya ini. Ada sennya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian samping. Di bagian samping kita lihat ini dia. Kalau bodinya sih masih cukup lurus juga untuk mobil ini ya. Bodinya lurus, kemudian juga dia ada listnya nih. Listnya sampai ke belakang, ada juga krom-kromannya di sini. Nah, lalu dia juga udah pakai pelek nih. Kita lihat peleknya. Peleknya dia pakai ring 14. Ini originalnya si mobil Corona ini. Dia originalnya pakai pelek kaleng, kemudian dia memakai wheel dop ini. Wheel dopnya aslinya ini bawaannya. Ada juga karpet buat penahan lumpurnya. Ya itu dia. Lalu dia memakai handle-nya juga ya kayak krum-kruman gitu sih. Masih bagus lah. Dia juga masih ada krum-krumnya juga. Memang zaman dulu dengan identik dengan krum-kruman mungkin lebih terlihat mewah mungkin ya. Ya di bagian belakang nih sekarang, di bagian belakang ini dilihat lampunya aja nih ya. Pertama lampunya itu dia kayak nyambung. Nuansa tahun 90-annya lebih dapet banget gitu kan. Tahun 90 kan emang nyambung kebanyakan kayak Grand Civic dan lain-lain. Kemudian juga ini ada emblem-emblem Exalon-nya. Lalu ini juga ada nih G2.0 nih, 2000 cc. Nah, kemudian yang unik tuh ini kunci bagasinya. Dia bisa buka tutup, sama juga kayak yang depan ada logonya si Corona ini. Tuh lihat tuh. Kemudian ini juga ada tulisannya nih Corona 19 COVID. Ya Corona lah pokoknya, mobil penyakit. Nih listnya juga nyampe belakang. Kita lihat listnya. Kalau overall di belakang ini masih bagus banget sih. Ini lampu remnya, kemudian ini ada lampu sen dan lain-lain lah, instrumen yang lainnya. Kalau ini sepertinya nggak nyala sih. Yang ini nggak nyala. Kemudian ada ini, ada antena, dan yang seharusnya ini antena otomatis, tapi kayaknya sudah tidak berfungsi. Jadi ya manual mungkin ya, jadi dinaikin sendiri antena yang ini. Lanjut di bagian interior, kita lihat bagian interiornya. Pertama dari bagian door trim. Nah, di door trim ini ada tombol-tombol yang menyenangkan, ada door lock. Door lock tuh kayak central lock bawaannya. Kemudian ada power window switch, ada window lock juga. Jadi buat kalau misalnya anak kecil main-mainin kaca, kita bisa lock di sini. Nah, kemudian juga di sini ada yang unik tuh power window yang supir. Dia ini tahun 91 udah memakai otomatis power window. Jadi otomatis. Jadi turun sendiri, naik sendiri gitu loh. Cuman kalau yang ini lebih ke turun sendiri kayaknya deh. Nih, ada tombolnya di sini. Kemudian juga di sini ada door pocketnya. Ada dua double door pocket, bisa naruh apa aja di sini. Naruh HP, mungkin naruh HP kedua, HP ketiga, atau naruh sesuatu yang menyenangkan juga di sini kan bisa. Ya cukup banyak sih yang di sebelah kanan ini.
Lanjut ke bagian dashboard. Kita lihat bagian dashboard. Ya, lanjut ke bagian dashboard yang tadi. Nah, ini tombol, ada tombol AC di sini. Ini bisa di lock sini. Ada bloknya gitu, bisa dimatikan sininya doang. Tapi bareng dia, kiri kanan, double lah. Kemudian ada tombol-tombol lagi, banyak banget ini tombol-tombol. Tombol-tombol kayak piano, tombol-tombol AC. Ada tombol AC untuk adjuster adjuster angin, mau ke muka atau ke muka dan kaki, atau ke kaki doang biar kalau kakinya nggak keringetan, nggak bau. Kemudian juga ada buat defogger depan. Ada aircon juga, AC-nya udah pakai aircon ekonomi. Nah, ini ada pengatur suhu, masih berfungsi sih ini dengan baik. Kemudian ada auto AC juga. Udah auto dia, hebat ini. Tahun 91 udah auto, bro. Hebat banget. Ini juga ada tombol hazard, ada tombol defogger belakang, pemanas kalau musim salju. Terus ini dia balik lagi nih ke tipnya nih. Tipnya original banget, mereknya Teknik. Ini zaman dulu banget, dia masih pakai kaset puteran. Ada juga equalizernya bawahnya nih, udah sepaket. Ya semi double din sih ini. Ukurannya sih double din. Ini ada equalizernya, udah sepaket dia. Keren sih. Kemudian ada tombol electric mirror. Dia ini sudah pakai electric mirror tahun 91. Gila, hebat banget. Ini ada tombol mirrornya, kemudian ada tempat naruh koin. Kalau bukan zaman dulu polisi cepet lagi hits-hitsnya kan, dia bikinin tempat koin mungkin. Ada tempat koinnya. Kemudian ini ada tombol dimmer. Nah, tombol dimmer ini berfungsi buat si speedometer. Kalau malam-malam kita ngerasa mata kita silau gara-gara si cluster ini nyala terlalu terang, jadi bisa diredupin dari sini, dari dimmernya ini. Nah, yang unik lagi nih ya, dia sudah pakai speedonya digital. Untuk tahun segitu futuristik banget menurut gue sih, tombol digital ya. Nanti kita nyalain. Oh, ini ada terang redupnya. Ini ada indikator kecepatan, terus trip A, trip B. Ini masih berfungsi, trip A, trip B. Kemudian ada klasternya bensin, ini RPM, lalu ini ada temperatur. Cuman dia untuk odonya dia dipisah, jadi odonya ditaruh di pojok sini. Odonya 251.000. Ini ada indikator-indikator cek engine, ada indikator lampu sen. Nih, coba kita lihat nih. Ada indikator pintu, semua ada di sini. Kemudian ini tuas, ada tuas tuas seinnya. Nah, ini juga wipernya ada. Nah, wipernya ini juga udah ada intervalnya, jadi kita pengen cepat atau lambat ada waktunya nih, ada intervalnya. Ada low high, kemudian bisa dibikin waktu mau cepat atau lambat nih. Keren sih. Ini setirnya, ada logonya si Corona lagi. Kemudian ini ada lagi di dashboard ini ada tempat asbak yang sangat lebar banget, bisa buat ya seukuran roti lah ya. Ini sumpah ini lebar banget ini asbaknya. Kemudian ada tempat penyimpanan lagi. Sini nih kalau buat ngumpet-ngumpetin apa biar nggak ketahuan sama istri sama pacar, bisa nih di sini. Nah, ini shifternya masih original. Ini masih enak banget sumpah. Kayak mobil baru. Masih enak banget. Rem-rem pun enak. Oh iya, setirnya juga ini udah tilt steering, tapi cuman dia belum teleskopik sih, tapi udah tilt steering ya. Fiturnya cukup lengkap. Kemudian di kaki ini juga dia ada footrest. Footrest ini buat kalau kita pegel ngopling saat macet, jadi kaki kita ke sini, nggak nginjak ini mulu, nanti koplingnya cepat habis kalau diinjak. Ada footrestnya juga. Kemudian ada lagi di tengah ini juga, di armrest ini
Nih di armrest nih, lihat ada lagi. Ini penyimpanannya ada banyak banget. Ada 3 penyimpanan di armrest ini. 1, 2 nih. Dua penyimpanan. Ada buat apa? Cup holder buat ini nih, buat minuman. Bisa. Banyak sekali penyimpanan di sini. Di juga di tengah ini juga bisa disimpan-simpan apapun. Terus di bagian dashboard lagi ada laci juga. Ini lacinya masih enak. Di bawah laci pun ada penyimpanan lagi nih. Ini penyimpanannya di bawah laci tuh buat tempat-tempat HP sih bagus sih, enak sih itu. Simple banget. Pokoknya mobil ini banyak banget dah buat penyimpanan, entah simpenan, selingkuhan, semuanya di sini ada. Di bagian, terus kita lanjut lagi di bagian atap ini ada sun visor, kemudian spionnya, ini juga ada lampunya nih, lampunya yang sendiri-sendiri individual, tombol-tombol kembali lagi, plafon juga masih utuh, masih belum turun mobil ini, keren banget. Ada lampu belakang juga dan lampu door on off. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Iya, di bagian belakang kita sekarang nih. Di interior belakang ini cukup nyaman. Jok-joknya juga nyaman. Ada apa? Headrestnya, cuman headrestnya kayak permanen gitu. Zaman dulu kan. Ini headrestnya juga. Kemudian dia ada ini pegangan. Sama lah kayak depan juga ada. Udah umum kalau ini. Kemudian ada ini, ada kayak armrestnya gitu. Jadi kalau kita jadi bos kayak begini nih, pura-pura jadi bos. Enak, nyaman banget mobil ini. Untuk kelasnya lah, mewah sih, mewah menengah atas lah, nggak mewah-mewah banget. Masih ada Toyota Crown lebih mewah. Juga jarak dari kakinya ke supir juga masih luas banget tuh. Padahal gue tinggi banget loh ini, gue 170 apa. Tuh, enak banget. Nyaman, jok-joknya masih empuk, rapi semua. Ya, ini tadi yang gue bilang, ada tempat penyimpanan ini, enak banget, naruh HP 3 juga bisa. Cocok sih buat kalian yang jual beli HP, beli mobil ini. Bisa naruh di mana-mana, banyak tempatnya. Karpet-karpetnya masih ori. Ini ada buat jok. Kemudian maju mundurnya. Ini masih ada toolnya loh, nih tuh. Ini tool penyimpanan buat alat-alat medis mungkin atau kunci-kunci. Masih ada loh, ini mobil ini hebat loh. Ya ini di joknya juga lengkap. Ini buat depan belakang, kemudian ini buat naikin pantat, buat naikin pantat nih atas bawah. Kemudian buat punggung pun ada di sini nih, di samping sini nih nanti kalau ini ada tombolnya di samping sini, lengkap banget nih. Nanti kalian lihat deh, di sini nih ada buat punggung. Sama kayak mobil baru, mobil-mobil Camry, mobil-mobil mewah sih. Udah ada fitur itunya. Ya, lanjut di bagian mesin. Di bagian mesin ini si Corona ini memakai mesin 2000 cc, 4 silinder dan sudah injection. Lihat ada EV. Udah EV, sudah injection. Kemudian dia memiliki tenaga 126 horsepower dan torsi sebesar 177 Nm. Ini dia ruangan mesinnya, sudah injeksi dan tergolong irit sih. Dan ini kalau nggak salah kan ada versi 2, ada yang 1.6 dan 2000. Nah kalau yang 1600 itu dia speedonya mungkin belum digital, kalau nggak salah ya. Kemudian kalau yang 2000 ini emang speedonya sudah digital. Dan ini mesin sebenarnya sama dengan mesinnya Celica zaman dulu, 2000 cc yang ini nih. Kodenya berapa nanti saya cari tahu deh, saya lupa kodenya berapa. Pilih bagi mesinnya. Ya, dari bagasi pun masih cukup luas. Bisa lah 2 orang, 3 orang, bahkan sekeluarga, bapak, ibu, anaknya masih kecil bisa masuk sini. Bisa buat kalian kalau capek. Ini luas banget sih, sumpah bagasi. Ya, audio mobil ini sebenarnya masih standar. Di bagian belakang pun ada cover left sound-nya, bener-bener original banget.
masih standar, suaranya pun ya lumayan lah, standar zaman dulu. Ya, tadi setelah kita muter-muter ngelilingin mobil ini, nge-review bagian depan, mesin, dan lain-lain, interior juga, kita langsung coba jalan aja. Penasaran kan pasti? Kita coba jalan yuk. Enak banget ini pasti mobil, gue yakin. Kita coba jalan. Gerah, kita pakai AC dulu. Ya, langsung aja kita coba jalan. Koplingnya enak juga nih, smooth maksudnya. Masih responsif banget, mesinnya enak banget. Setirnya enteng. AC dingin. Mesinnya enak, tenaganya kerasa banget. Rem-remnya enak menurut gua. Kemudian untuk suspensinya empuk banget. Suspensi empuk, remnya enak, setirnya enak. Cocok banget sih buat jalan-jalan emang. Ngeliat naik mobil tahun 91, ngeliat cluster Speedo digital gini, serasa naik mobil-mobil baru yang udah digital. Keren banget gitu kan. Muter-muter kompleks sama teman-teman. Tapi mungkin banyak orang-orang yang bilang mobil ini katanya boros. Tapi menurut gua enggak lah. Mungkin 1:12 mungkin untuk bensin. Enggak boros-boros banget kok dari untuk mesin berukuran 2000 cc. Ini enggak boros menurut gua. Oh, pakai motor balik juga. Ganteng banget setirnya. Lampu sennya masih nyala. Suspensinya juga enak, dan untuk spare part sih gue yakin ini mobil masih banyak banget spare partnya. Apalagi kalau kalian tahu tuh cabut-cabutan mobil-mobil yang yang udah ngejogrok itu masih banyak banget kok cabutan-cabutannya. Overall sih nyaman mobil ini kalau menurut gue ya, masih layak banget dipakai. Ya ini mobil ini juga sebenarnya bakal dijual juga. Pasti yang gua review pasti gue jual, gak tahu kenapa. Mobil ini bakalan dijual di angka 35 juta dengan kondisi kayak gini. Dan by the way mobil ini dia tangan pertama, BPKB-nya masih biru, faktornya pun masih lengkap, dan pajaknya juga hidup. Tangan pertama banget ini, kaca-kacanya pun masih original, tidak pernah pecah. Bahkan antenanya tuh sebenarnya masih fungsi, naik sendiri gitu. Dinamonya pun masih bekerja dengan baik. Cukup nyaman, cocok lah buat kalian anak-anak muda yang daripada beli motor-motor yang harga 30, mending begini ya kan, bisa dipakai jalan-jalan sama keluarga. Ya, terima kasih buat kalian-kalian yang udah nonton sampai habis video gua. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis. Tonton terus di channel Mas Wicak seputar mobil-mobil tua, mobil antik, mungkin seputar otomotif, vlog, dan lain-lain. Jangan lupa ya, di-share videonya juga. Kuncinya mana, Cok?